Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung aja ya, kita kupas bab 3 dari buku Mark Manson, Everything is Fucked. Judulnya cukup unik nih, Hukum Emosi Newton. Wah, iya. Kayak pelajaran fisika ya. Betul, kita bakal lihat gimana Manson pakai hukum fisika Newton, tapi sebagai metafora aja, buat jelasin cara kerja emosi kita, dan yang lebih penting lagi, identitas kita. Hmm, Jadi misi kita kali ini sederhana aja. Kita gali dari bab ini, gimana sih nilai-nilai dan cerita, narasi yang Anda pegang itu bisa jadi kayak hukum nggak kelihatan yang ngebentuk perasaan dan tindakan Anda. Yuk, kita bongkar bareng. yang langsung bikin penasaran tuh, ya, gimana konsep fisika kayak inersia, terus aksi-reaksi, bahkan gravitasi, dipinjem buat ngejelasin sesuatu yang personal banget, dunia batin kita. Iya, iya. Ini jelas bukan soal rumus fisika beneran, tapi lebih kayak kerangka berpikir gitu. Buat lihat pola kenapa kita merasa A atau bertindak B. Terutama kalau udah menyangkut hal yang kita anggap penting. Nilai dan identitas kita itu. Manson kan mulai dengan ide kalau nilai-nilai kita itu ada semacam urutannya ya, hierarki gitu. Dan urutan ini bisa nebak perilaku kita. Betul. Contohnya kan ada tuh, teman yang suka banget pesta. Prioritasnya jelas, DJ, terus mungkin narkoba, baru kerja, terakhir tidur. Nah, urutan itu nentuin banget apa yang bakal dia lakuin. Persis. Menentukan pilihan-pilihannya. Dan ini nyambung juga ke gimana pengalaman masa lalu, bahkan yang mungkin pahit ya, itu ngebentuk rasa mendasar kita tentang diri sendiri. Kayak Isaac Newton, katanya masa kecilnya agak sulit, jadi dia tumbuh dengan perasaan ada yang salah sama dirinya. Penting nih. Maksudnya, bagian diri kita yang lebih ngandelin intuisi, emosi, cerita. Bukan logika dingin gitu buat memahami pengalaman. Oke. Terus kalau hierarki nilai tani berubah, misalnya si teman yang hobi pesta tadi mulai fokus banget sama karir, tiba-tiba pesta yang dulu seru banget jadi nggak menarik lagi. Jadi biasa aja gitu ya? Iya. Dan menariknya, Manson bilang ini bukan berarti kehilangan sesuatu, tapi justru pertumbuhan. Nah, ini nyambung lagi ke cara kita bikin cerita, narasi, tentang diri sendiri setelah ngalamin sesuatu. Oh, kayak mekanisme coping gitu ya? Bisa dibilang gitu. Misal Anda diselingkuhi, otak perasa ini butuh cerita biar harapan tetap ada. Entah ceritanya jadi semua cowok cewek emang brengsek, atau malah, wah jangan-jangan ini salahku. Harus ada penjelasan. Bagian diri yang harus dibela mati-matian gitu. Betul, betul. Kayak contohnya, kalau Anda bangga banget jadi kapten kapal yang hebat, terus ada yang bilang Anda payah, wah, reaksinya bisa emosional banget. Pasti. Karena narasi saya kapten hebat, jadi saya layak dapat yang baik, itu udah nyatu sama konsep diri Anda. Nah, ini bisa agak bahaya nih, bisa mengarah ke yang Manson sebut narsisme alami. Marxisme alami. Maksudnya? Kecenderungan kita semua buat merasa spesial agak beda dari yang lain. Kadang ngerasa hebat banget, kadang ngerasa paling payah sedunia. Bolak-balik gitu. Karena merasa terpisah. Oh, oke. Jadi narasi itu yang ngasih kita rasa koheren ya, rasa stabil gitu. Dan ini nih langsung nyambung ke inti hukum ketiga emosi Newton versi Manson. Nah, apa tuh hukum ketiganya? Sia, kayak benda berat, susah digerakin. Males gerak gitu ya, haha. Haha, iya. Kecuali ada dorongan kuat. Dorongannya ini bisa pengalaman emosional yang dalam banget, yang bikin cerita lama Anda goyah, atau usaha sadar dari kita sendiri buat nulis ulang cerita kita buat masa depan. Jadi nggak cuma pasrah aja ya? Enggak. Makanya visualisasi yang benar itu bukan cuma bayangin punya kapal pesiar, karena itu cuma muasi nilai lama. Tapi bayangin gimana rasanya nggak lagi pengen kapal pesiar itu. Itu baru perubahan nilai. Wah, dalam juga ya. Jadi, kalau nggak ada guncangan atau usaha sadar, itu kita cenderung, ya udah gitu-gitu aja sama identitas lama kita. Kayaknya gitu kecenderungannya. Contohnya si Joko Willing itu, mantan Navy SEAL. Dia kan cerita suka bayangin musuh biar semangat bangun pagi buta. Oh iya, pernah dengar itu. Secara logika mungkin aneh ya, tapi narasi melawan musuh itu bekerja banget buat dia secara emosional. Terus ada lagi nih, konsep gravitasi emosional. Gravitasi emosional, apa lagi tuh? Ini penjelasan kenapa kita kok kayaknya otomatis tertarik sama orang yang nilainya mirip dan agak jaga jarak sama yang beda banget. Seolah-olah kita tuh bikin orbit pertemanan atau komunitas gitu. Dasarnya ya kesamaan nilai. Oh, jadi kayak magnet gitu ya, yang sejenis narik, yang beda nolak. Kurang lebih gitu.
Dan ini menjelaskan kenapa kadang kita bisa langsung klik sama orang baru, tapi sama yang lain rasanya susah banget nyambungnya. Makin kuat suatu nilai dipegang kelompok, makin kuat daya tariknya. Sekaligus daya tolaknya ke yang lain ya. Nah itu dia, sekaligus daya tolaknya. Dan yang agak ironis, seringnya kita malah lebih fokus ke perbedaan-perbedaan kecil antar kelompok daripada kesamaan besar yang mungkin kita punya. Wah, iya juga ya. Itu sumber konflik banget sih. Betul. Bibit dinamika sosial dan konflik, ya seringnya dari situ. Kelompok-kelompok nilai ini saling tarik atau saling tolak. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, apa sih artinya semua ini? Ternyata kehidupan emosional kita tuh nggak acak-acakan atau misterius banget kok. Ada semacam hukum yang ngatur di baliknya. Hukum nggak tertulis gitu ya? Iya, hukum nggak tertulis, yaitu nilai yang kita pegang, terus cerita yang kita bangun soal diri kita, dan identitas yang kebentuk dari dua hal itu. Ini semua ngebentuk siapa diri Anda, gimana Anda merasa, dan cara Anda berinteraksi sama dunia. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan di rumah. Mengingat betapa kuatnya inersia identitas kita ini. Malasnya berubah tadi. Dan gimana gravitasi nilai terus narik kita ke kelompok tertentu. Pertanyaannya jadi, seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar yang kita punya buat ngebentuk siapa diri kita? Atau jangan-jangan, kita ini lebih banyak ngikutin alur emosional yang udah kepahat gitu ya, sama pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Wah, Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin.